Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca doa terlebih dahulu agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar, serta kesehatan dan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa sudah selesai. Anak-anak yang mau mencatat silahkan disiapkan dulu buku aswajanya serta alat tulisnya. Kita lanjut bab 2, yaitu memahami peran ulama dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nanti yang akan kita pelajari adalah peran ulama sebagai pendiri NU, peran ulama sebagai pemimpin tertinggi NU. Di dalamnya nanti ada memahami NU sebagai Jam'iyah diniyah, kemudian memahami NU sebagai Jam'iyah ijtimaiyah. Kemudian yang C, peran ulama sebagai pemelihara ajaran aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekarang kita pelajari dulu yang A, peran ulama sebagai pendiri NU. Masih ingat anak-anak, NU didirikan di Surabaya pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Pendirinya adalah para ulama pengasuh pondok pesantren. Sejak semula para ulama pondok pesantren telah memiliki persamaan dalam paham keagamaannya, yaitu Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di antara mereka juga sudah terjalin hubungan kerjasama, terutama dalam pembangunan dan pengembangan pondok pesantren. Bahkan sebagian besar di antara mereka memiliki hubungan kekerabatan dan kekeluargaan. Berbagai bentuk kesamaan tersebut kemudian dituangkan dalam satu jam'iyah. Jam'iyah artinya organisasi sebagai wadah perjuangan bersama untuk mewujudkan cita-cita, yaitu Izzul Islam wal Muslimin, artinya adalah kejayaan Islam dan umatnya. Di antara para ulama pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama ialah ada 16 ya. Silakan ditulis nanti jika perlu. Yang pertama Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yang kedua Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang ketiga Kiai Haji Bisri Syamsuri, Kiai Haji Raden Haji Asnawari, Kiai Haji Maksum, Kiai Haji Ridwan, Kiai Haji Nawawi, Kiai Haji Nahrawi, Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Alwi Abdul Aziz, Kiai Haji Abdullah Ubaid, Kiai Haji Abdul Halim,
Kiai Haji Ndoro Muntaha, Kiai Haji Dahlan, Kiai Haji Abdullah Fakih, dan Syekh Ghanaim Al-Misri. Selanjutnya, sekarang yang B ya, peran ulama sebagai pemimpin tertinggi NU. Yang pertama, memahami NU sebagai jam'iyah diniyah. Apa sih jam'iyah diniyah itu? Jam'iyah diniyah artinya adalah organisasi keagamaan. Organisasi di sini NU sebagai organisasi keagamaan yang memiliki asas, tujuan, pemimpin, anggota, dan peraturan yang harus dipatuhi. Didirikan berdasarkan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bertujuan meluhurkan agama dan umat Islam. Kegiatan utama NU ialah melaksanakan dakwah Islam. Tujuannya melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Apa artinya? Amar ma'ruf nahi mungkar artinya adalah mengerjakan yang baik dan meninggalkan yang buruk sesuai akidah Islam menurut paham Ahlu Sunnah wal Jamaah. Di antara sarana dakwah adalah Lailatul Ijtima', kegiatan rutin setiap tanggal 15 bulan Qamariyah. NU juga berdakwah melalui pengajian-pengajian rutin di masjid dan musala menggunakan kitab-kitab karya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kegiatan rutin mingguan tradisi warga NU seperti tibaan, tahlilan, istighosah, dan manakiban. Kegiatan lain yang dilakukan oleh lembaga dakwah NU atau LDNU dan organisasi Badan Otonomi NU seperti Muslimat NU, Fatayat NU, GP Ansor, IPNU, IPPNU, seperti peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, dan Nuzulul Quran. Ini sudah kita pelajari ya. Anak-anak masih ingat kan ya organisasi Badan Otonomi NU seperti Muslimat NU, masih ingat ya? Yang kedua, memahami NU sebagai jam'iyah ijtimaiyah. Jam'iyah ijtimaiyah adalah organisasi kemasyarakatan. NU banyak melakukan usaha melalui bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan. Bidang pendidikan, para ulama mendirikan madrasah sebagai pengembangan dari pesantren yang dikelola oleh warga NU seperti Rodatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, Madrasah Aliyah, sampai perguruan tinggi agama Islam. Pada mulanya, mata pelajaran yang diajarkan hanya terbatas pada bidang agama. Berikutnya diajarkan materi pelajaran umum seperti bahasa Indonesia, matematika, IPS, IPA, dan lain-lain. Di samping itu, warga NU mendirikan sekolah-sekolah umum, mulai dari TK, taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, sekolah kejuruan, SMK ya, sampai perguruan tinggi. Yang B, bidang ekonomi. NU lebih banyak melakukan pemberdayaan ekonomi umat, terutama di bidang pertanian, perikanan, kerajinan, dan industri kecil. Mereka dibina agar dapat meningkatkan kinerja dan hasil usahanya. Tujuannya, usaha bidang ekonomi ialah meningkatkan kesejahteraan umat, terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Kemudian yang C, bidang kesehatan umat. Nahdlatul Ulama telah mendirikan BKIA, Balai Pengobatan, Rumah Sakit, Panti Asuhan, dan lain-lain bagi masyarakat yang kurang mampu dan mengupayakan jaminan sosial. Tujuannya ialah mengurangi beban hidup serta meningkatkan kesejahteraan umat. Sekarang yang C, peran ulama sebagai pemelihara ajaran Aswaja. NU didirikan oleh para ulama. NU adalah organisasi dengan sistem kepemimpinan ulama. Para ulama memiliki kedudukan yang sangat penting dan mulia karena merupakan orang-orang yang berwibawa dan memiliki pengaruh di hadapan umat. Bila dipimpin oleh para ulama, NU dapat menjadi pembimbing dan pengayom umat Islam, baik dalam urusan keagamaan dan kemasyarakatan. Para ulama menduduki jabatan sebagai pengurus syuriah. Masih ingat ya, pengurus syuriah adalah pengurus NU yang berperan sebagai pembina, pengendali, pengawas, dan penentu semua kebijakan organisasi yang mampu mengemban risalah Nabi Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran sudah selesai ya anak-anak. Jangan lupa
di rumah tetap semangat belajar ya, meskipun pandemi seperti ini, anak-anak harus jaga kesehatan, kemudian jaga pola makan, kemudian sering-sering cuci tangan ya, setelah megang apa cuci tangan ya, jangan keluar rumah apalagi sampai jalan-jalan ke mall atau ke tempat rekreasi, jangan dulu ya, anak-anak sabar dulu di rumah. Saya juga masih di rumah saja, nggak kemana-mana. Kalau pun itu keluar ya di sekolah saja. Alhamdulillah ya, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat untuk anak-anak di rumah. Kemudian semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat belajar di rumah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.